klinik kopi ada di Kulon Progo, tepatnya di Desa Ngelambur. Kita kerjasama sama salah satu LSM dari Eropa untuk pendampingan kopi di desa ini gitu. Tadi kita menemukan beberapa hal unik soal pengolahan kopi, mulai pengeringannya, soal macam-macam gitu. Terus paling banyak ditemuin adalah proses soal pengeringan kopi yang dia masih belum bagus gitu. Jadi mereka masih jemurnya di tanah gitu, setelah dihaling langsung dikeringkan gitu, harus difermentasi dulu gitu. Jadi banyak yang kopi yang sebelum jamur gitu, banyak banget gitu. Ya kebanyakan mereka masih belum ngerti kenapa sih harus putih merah gitu. Mereka masih putih hijau karena buru-buru gitu, ikut serta batang-batangnya gitu. Jadi banyak ya petani kejadiannya seperti itu. Akhirnya efeknya aja ketika kopi itu di roasting atau waktu di grading ukurannya nggak sama. Ketika di roasting pun dengan ukuran yang nggak sama, yang kecil akan gosong duluan seperti itu. Itu contoh paling sederhana gitu. Tapi yang paling penting adalah dengan petik merah seperti itu, batangnya nggak ikut, maka dia akan berbunga lagi dan nggak mengenal musim menurut saya. Kebanyakan di sini kan nggak ada proses penjemuran, maksudnya ada greenhouse atau dome gitu. Mereka masih jemurnya asal-asalan. Jadi misalnya jemur di tanah seperti ini, di jalan. Tadi saya nemukan dia jemur di tengah jalan gitu. Tujuannya biar orang dilindas dia terkelupas gitu. Oke, kalau bicara kendala, goalnya adalah dia mau jualnya kemana sih gitu. Karena dia juga nggak mau memproses ribet karena jualnya juga karena murah gitu loh. Makanya kita harus membedakan harganya sesuai dengan prosesinya. Kalau harga processing natural proses ya berarti akan lebih tinggi. Honey proses berarti di bawahnya, dan mereka akan aware akan membuat kopi yang beda-beda, nggak cuman asal-asalan gitu loh. Gitu. Ini saya temukan tadi di Puncak Suralaya adalah salah satu Mas Wi namanya. Dia udah memproses kopinya udah bagus gitu karena kadar airnya juga udah bagus, sudah siap roasting gitu. Terus prosesnya udah bagus. Dia petik merah dengan petik merah ukurannya akan sama seperti ini. Mereka harus mulai petik merah. Jadi kami tadi klinik kopi udah sharing gimana sih caranya, pengupasannya gimana, soal pengeringannya segala macam. Kita tinggal nunggu aja karena paling 1 bulan lagi mereka bisa memproses kopinya udah bagus itu. Adanya klinik kopi di sini, pemahaman petik merah dengan harus memetik yang betul-betul masak itu jadi mereka tahu dan paham. Dari proses pemisahan, pemilihan biji yang berkualitas dari petik dengan pola cara direndam dan sebelumnya itu juga sudah ada yang melakukan, tapi lebih memberikan pemahaman ketika ada dari klinik kopi. Harapannya yang pasti ini ada keberlanjutan dari hari ini, terutama di pasar, karena petani di sini kecenderungan sebelum ada klinik kopi, petik merah, petik campur itu dengan harga yang sama. Dengan adanya klinik kopi ada selisih harga yang lebih. Dengan petik merah mereka menambahkan waktu untuk di pemetikan, menunggu kopi itu sampai benar-benar tua. Ini sangat luar biasa. Petani masyarakat di sini respon yang sangat positif ini, punya harapan ini berkelanjutan, tidak hanya bermanfaat, sangat bermanfaat.